Shalom semuanya. Judul renungan kita adalah alasan bersukacita. Mazmur 13 ayat 4-6 tertulis demikian. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kadang kita berada di posisi seperti Daud yang memohon perhatian kepada Tuhan, dan bahkan kita dapat menangis berhari-hari karena kesulitan yang kita hadapi itu. Sikap doa yang demikian memiliki kekuatan, bukan karena doa seperti itu yang dapat membujuk Tuhan, tetapi karena saat itu hati kita memiliki kesempatan untuk ditata kembali agar menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Daud yang bijaksana mengerti bahwa meskipun ia merasakan tekanan yang berat, ia tidak melihat perasaannya sebagai kenyataan. Ia mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, ia dapat berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, "Buatlah mataku bercahaya." Doa ini berbicara tentang keterbatasan Daud sebagai manusia. Dan ini merupakan doa yang indah. Dengan rendah hati, di situ Daud menyadari keterbatasannya. Kita perlu juga melakukan demikian. Kita perlu menyadari keterbatasan kita. Dan karenanya membutuhkan cahaya dari Tuhan untuk menyinari kita, memberikan kita hikmat dan pengertiannya akan firman-Nya. Tidak peduli seberapa besar masalah kita saat ini, kita selalu dapat berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan sambil berkata, "Buatlah mataku bercahaya Tuhan." Saya jadi ingat peristiwa pertemuan Saulus dengan Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Saulus mengalami cahaya Tuhan menyinari matanya, dan hal tersebut membuka mata hatinya untuk melihat siapa Kristus. Dan kita tahu kemudian pertemuan itu merubah Saulus menjadi Paulus yang mengubah dirinya untuk Kristus. Ia memotivasi dirinya dan banyak jemaat dan bahkan bagi kita hari ini untuk menyerahkan diri kita bagi pelayanan Tuhan hingga akhir. Memang benar bahwa bila kita tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan, kita manusia akan tertidur dan mati. Dan seringkali tertidur secara rohani mendorong kita kepada kematian rohani. Daud menyadari bahwa salah satu bagian terburuk dari kekalahan adalah mendengarkan musuhnya menyombongkan diri setelah mengalahkan dirinya. Daud tidak ingin musuhnya bersukacita atas kekalahannya. Kita di sini melihat ciri khas diri Daud. Ia mengenali Tuhan dan ia mengenali musuhnya. Dan ia juga menyadari siapa Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan yang mendorong dirinya untuk mengambil langkah atau keputusan yang tepat dalam hidup. Setelah berdoa, Daud semakin teguh dan percaya pada Tuhan karena ia mengingat bagaimana Tuhan telah menolongnya di masa lalu. Matanya menjadi lebih terang dalam melihat dan memahami kesetiaan dan kasih Tuhan bagi dirinya. Daud pun berseru dalam hatinya untuk bersukacita, karena dasar dan alasan dari sukacitanya adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita harus ingat fakta bahwa Tuhan mencintai dan menyertai kita apapun perasaan yang kita miliki saat kita sedang tertekan. Ketika kita berada dalam masalah, ketika kita tidak lagi percaya pada hal-hal yang ada di sekitar kita, maka percayalah pada belas kasihan Tuhan. Juga ingatlah pada dasar dan alasan sukacita yang kokoh bagi kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saat sedang tertekan, mohonlah kepada Tuhan untuk memberikan cahayanya bagi mata kita, agar kita dapat memahami pimpinan dan maksud Tuhan yang indah bagi kita. Tuhan memberkati.